Enggak, kan waktu itu Bung sudah bekerja juga. Betul. Bahkan dapat tawaran dari Amazon juga. Lalu lolos CPNS, ambil CPNS. Ngapain nggak mundur aja ketika itu? Kalau misalkan dia menganggap, oh saya lebih dari ini gitu. Saya harusnya dibayar lebih dari Itu sekian. POA namanya itu, orang-orang kayak gitu. Ngopi Toat, ngobrol pintar, bareng Toat. Kembali hadir malam ini di Boba Cafe bersama Bung Gamar, CPNS Angkatan Covid, dan mengangkat tema membandingkan, mengadu tentang terkait yang hit hari ini. 6 CPNS Sumbar mundur setelah mendapatkan pos penempatan. Bahkan di Indonesia ada 100 lebih CPNS yang sudah di-SK-kan menyatakan mundur dengan berbagai alasan. Mulai dari penempatan yang tidak sesuai sampai gaji PNS kecil. Hari gini masih mengatakan gaji PNS kecil. Harus kita flashback kembali sejarah kepegawaian negeri sipil di Republik tercinta ini. Bung Gamar ini CPNS. Dia CPNS yang talent. Dia mungkin kebelet jadi CPNS. Walaupun tawaran-tawaran menggiurkan sebelum menjadi CPNS luar biasa. Kalau nggak salah, Bung Gamar ini juga pernah ditawarkan oleh Amazon.com, sebuah platform ya, sebuah platform berjejaring dunia untuk bekerja di sana. Tapi darah CPNS itu telah mengalir di tubuhnya. Dia tidak bisa mengelak lagi untuk mundur. Tapi heran, hari ini 6 CPNS Sumbar mundur. Artinya CPNS sebuah profesi, jadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara itu sebuah profesi yang sangat, saya kira sangat didolakan oleh banyak orang di negeri ini. Bahkan mungkin waktu masuk kuliah saja mereka sudah bercita-cita menjadi CPNS. Menjadi CPNS di rating yang pertama. Mungkin di bagian-bagian lain. Apa ini fenomenanya Bung Gamar? Apakah tidak mau fighter dengan profesi CPNS? Atau ada keraguan dengan masa depan mereka di CPNS? Atau bisa jadi CPNS itu terlalu ribet, CPNS itu terlalu politik mindet gitu. Atau gimana menurut Bung yang baru jadi PNS? Iya, kalau menurut saya Bang, menjadi CPNS itu kan pilihan karir Bang. Jadi kalau misalkan orang berpikir untuk menjadi CPNS, ya itu pilihannya dia. Kalau dia berpikir untuk mengundurkan diri, ya itu pilihan dia juga. Ya, tapi mengundurkan dirinya kan melukai banyak orang. Betul, walaupun dia melukai banyak orang, cuman kalau misalkan kita tarik lagi bahwa CPNS itu adalah profesi, ya itu sah-sah saja. Kita harus hargai juga pilihan orang. Atau di sistem perekrutan CPNS itu tidak ngambang gitu. Tidak ada jelas, misalnya ada psikotes. Psikotes itu kan bisa menilai, nah orang ini tidak akan mau, tidak 100% mau jadi CPNS atau gimana. Justru pemilihan sekarang, bukan pemilihan ya, proses rekrutmen sekarang itu justru menurut saya lebih bagus Bang. Karena CPNS itu ketika dia memilih penempatan atau memilih sesuai bidang keahlian dia, ketika dia mendaftar dia langsung memilih dia ingin ditempatkan di mana sesuai dengan bidang keahliannya apa. Berbeda dengan mungkin tahun-tahun sebelumnya ya, yang beberapa tahun yang lalu kita bersedia ditempatkan di mana saja. Kemudian bisa juga kita ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keahlian, dengan background kita. Kalau sekarang sudah sesuai dengan bidang keahlian dan background. Justru kalau misalkan dia, memang sebenarnya aneh juga Bang, kenapa orang itu dia bisa mundur ya, karena secara rekrutmen itu dia sudah pilih basic salary awal dari CPNS yang diterima itu berapa sebulan? Kalau salary tergantung Bang ya. Kalau misalkan dia golongan 3A, setahu saya itu antara 2.500.000 sampai 4,5 juta. Oh ya, kecil ya. Tergantung Bang, tergantung orangnya juga. Kalau kecil besar kan relatif Bang. Tapi di track nggak sama kawan-kawan Gamar atau Gamar sendiri, CPNS yang mundur itu sudah bekerja sebelumnya di tempat lain atau gimana? Atau fresh graduate? Kalau itu saya kurang tahu sih Bang. Nggak di track ya? Iya.
Karena abang saya, namanya Rul Gabot itu, anaknya terima jadi CPNS, wah syukurnya mah sangat luar biasa. Dia puasa Senin Kamis, bahkan dia sujud syukur, semua orang disampaikannya, ada kebanggaan sama dia. Tapi kok 6 orang ini mundur, sementara ribuan orang, mungkin ratusan ribu pelamar CPNS berebut posisi di saat itu. Ya miris kan, kalau perasaan secara kemanusiaan aja kita. Betul, secara kemanusiaan memang Bang, menurut saya ya, saya bertemu banyak CPNS di tempat lain juga. Banyak yang memang menjadi PNS itu adalah pekerjaan idaman mertua, Iya. idaman orang tua gitu ya. Dan pekerjaan paling nyaman. Betul. Masuk pekerjaan- jam 8, pulang jam 4. Almanak merah libur. Terjepit di almanak merah kita libur 1 hari. Kalau itu stereotip sih Bang. Nah, iya, tapi kan nyaman itu. Faktanya belum tentu seperti itu. Apakah kita datang jam 8 pulang jam 4, hari libur kita ikut libur belum tentu. Ya, tergantung penugasan. Betul, tergantung penugasan. Nah, jadi Bung Gamar sendiri ketika menchoice jadi CPNS itu ada nggak pergolakan dalam hati waktu itu? Pergolakan dalam hati pasti ada sih Bang. Saya pikir Ya, semua coba ceritakan dong. semua Buka-buka aja, lihat kamera dong. semua Boleh orang viral yang wajahnya memilih tuh. jadi CPNS pasti ada pergolakan hati. Apakah dia ini adalah pilihan yang tepat? Apakah dia nanti lolos atau enggak? Apakah dia nanti ini adalah tesnya yang keberapa kali? Ada yang udah hopeless, ada yang baru pertama, ada yang cuma iseng doang, tahu-tahu lolos. Jadi pengalaman saya ini bicara pengalaman aja Bang ya. Bicara pengalaman, saya ketemu dengan berbagai CPNS dari berbagai posisi juga di berbagai instansi. Itu memang ada yang seperti itu, ada yang memang sudah mengharapkan untuk jadi PNS ini sejak lama. Ada yang ikut tes sampai 9 kali Bang. Di ujian yang ke-9 baru dia lolos. Ada yang cuma 1 kali iseng-iseng ternyata lolos. Ada juga yang dia mengorbankan penghasilan sebelumnya, dia bekerja sebagai profesional di tempat lain. Kemudian dengan gaji yang lebih, katakanlah lebih kecil ya, tapi dia bersedia. Ada juga yang menganggap CPNS itu akan memberikan penghasilan tetap yang lebih menjamin kehidupan dia di masa depan. Belum lagi dengan uang pensiun dan segala macam benefit lainnya. Jadi ya itu pilihan aja sih menurut saya. Jadi PNS atau tidak jadi PNS. Nggak, kan waktu itu Bung sudah bekerja juga. Betul. Bahkan dapat tawaran dari Amazon juga. Lalu lolos CPNS, ambil CPNS. Ngapain nggak mundur aja gitu kayak CPNS-nya? Kalau saya pribadi sih Bang, memang ada alasan tertentu sih ya. Alasan tertentu. Pertama alasan pribadi. Kemudian saya pikir gini Bang, saya punya pengalaman bekerja di startup, di berbagai startup yang dinamis. Gitu ya. Kita bisa cepat shifting dari ide A ke ide B, kemudian ya bertumbuh dengan cepat gitu ya. Nah, masuk dengan pola CPNS yang seperti hari ini, apa enggak grogi atau gagap atau gimana gitu ngikuti ritme kerja startup dengan ritme kerja pegawai negeri sipil? Kalau kegagapan pasti ada Bang. Di awal-awal namanya kita pindah tempat kerja pasti kita harus adaptasi dulu kan. Yang sempat saya alami sih memang rigid Bang. CPNS itu, bukan CPNS ya, bekerja di instansi pemerintah itu kan dia aturannya ketat sekali. Sementara di swasta, sometimes kita bisa dengan cepat berubah gitu. Dia lebih dinamis, dia berubah dengan cepat. Keputusan itu dibuat dengan cepat. Gitu. Dan lain-lain lah ya. Kalau dengan PNS kan kita belum lagi dengan birokrasinya, hierarki jabatan. Keputusan itu sangat lambat dan berat lah ya. Cuman balik lagi ke obrolan kita sebelumnya Bang tentang PNS yang mengundurkan diri. Menurut saya ya kita harus tahu dulu alasan mereka ini. Apakah betul? Ya kalau di media saya lihat kan alasannya gaji kecil sama penempatan yang tidak sesuai. Sementara dia ketika mengisi form pendaftaran itu sudah tertulis bersedia ditempatkan di daerah mana saja kan gitu. Artinya ini kan saya lihat ini sebuah gimmick ini, sebuah kejadian yang tidak
tidak mesti dilakukan karena akan menyakiti banyak orang. Orang gagal itu sedih loh. Saya 2 kali sampai 3 kali ikut tes CPNS dulu gagal terus. Terpaksa sedih, gembira saya jadinya. Karena sudah menjadi rutinitas saja karena kegagalan setiap tahun gitu. Tapi ini lolos, lalu ditempatkan. SK sudah keluar. Proses SK CPNS itu kan nggak gampang. Walaupun kata Bung Gamar ada cadangan yang akan naik, ada nantinya itu kan berproses lagi di jenjang-jenjang instansi yang mengeluarkan SK. Nggak otomatis dia ditempatkan lalu dia mundur lalu si A akan menggantikannya di tempat itu, kan nggak otomatis. Betul. Cuma Bang, saya pikir itu hal yang biasa karena ketika kita apply ya atau melamar pekerjaan di tempat lain, di perusahaan swasta misalkan, itu sebenarnya mereka menerapkan hal yang sama Bang. Ketika kita mengikuti rekrutmen, lalu kita sudah diterima, biasanya kan mereka ada ini ya, on the job training ya. Ya, ada evaluasi 3 bulan. Betul, misalkan probation, misalkan 3 bulan atau 1 tahun. Nah, orang yang misalkan dia mundur dalam masa training itu, on the job training, itu kan biasanya memang tetap menerima resiko yang sama, misalkan denda kah gitu kan. Ya, itu kan persoalan di swasta lain. Betul. Karena dia butuh workaholic gitu kan. Beda dengan CPNS yang memang sebuah profesi yang unik, tapi pengabdian dan pelayanan kepada masyarakatnya yang luar biasa. Ini tidak sembarang orang yang bisa menggapai profesi itu seharusnya. Cuma menurut saya justru harusnya diterapkan sama, karena mereka adalah orang-orang yang sama-sama nanti akan bekerja secara profesional. Betul. Cuma persoalannya kan mundur ini bro. Ini mundur ini nggak benar ini. Karena banyak orang tersakiti karena mundur 6 CPNS itu. Sebaiknya sebelum dia mendaftar, dia lebih baik mundur gitu. Betul, saya nggak usah daftar aja gitu. Kalau itu saya setuju. Harusnya dia baca dulu. Dia harusnya udah tahu kan. Biasanya di menjelang ujian CPNS itu Bang, di berbagai media itu udah rame tuh. Kenapa banyak yang ingin jadi PNS? Ya. Gajinya segini katanya. Sekarang saya baca justru aneh lagi. Media-media justru memberitakan hal yang sama, membahas tentang gaji CPNS, tapi dari angle yang berbeda. Kalau dulu orang banyak mendaftar CPNS, segini gajinya. Kalau sekarang kenapa orang mundur jadi CPNS? Oh ternyata gajinya cuma segini. Nah harusnya kan begitu dia daftar, dia udah cari informasi dulu nih, penghasilan berapa, terus aturannya seperti apa. Karena kan ada beberapa aturan seperti tidak boleh pindah dalam berapa tahun gitu, tidak boleh mengajukan pindah tempat, atau harus setuju ditempatkan di mana saja. Itu kan sebenarnya sudah ditandatangani Bang. Ketika kita mendaftar, sudah ditandatangani di atas materai, kemudian formulir pendaftaran beserta berkas kelengkapan dan lain-lain itu dikirimkan. Artinya persetujuan yang bersangkutan untuk bersedia ditempatkan dimanapun ketika dia lolos. Yang disayangkan kan adalah setelah dia lolos, ternyata dia tidak bersedia. Nah, akhirnya melukai perasaan orang-orang yang tidak lolos. Tapi secara profesional, saya anggap orang yang sudah lolos ini adalah karena dia punya skill, gitu ya. Kalau misalkan dia menganggap, oh saya lebih dari ini, gitu, saya harusnya dibayar lebih dari itu sekian. Poa namanya itu orang-orang. Aja Bang, orang merasa seperti itu kan. Walaupun memang mungkin menurut Bang Toad atau saya juga sempat tanya-tanya lah dengan senior ya, CPNS zaman sekarang dibanding dengan zaman dulu itu kesejahteraannya udah jauh lebih bagus. Tuh menuju gaji 10 juta CPNS itu berapa tahun lamanya mengabdi? Wah kurang tahu Bang berapa lama tuh Bang. Bisa 3 tahun? Nggak sampai dong. Nggak sampai 3 tahun udah 10 juta? 3 tahun nggak akan sampai 10 juta. Oh nggak sampai 10 juta, pedis ya. Wah, Bung Gamar ini kata bosnya, kata seniornya, ini termasuk CPNS yang punya komitmen, konsisten, dan punya kreativitas yang luar biasa di penempatan atau penugasannya. Mungkin dia 10 tahun lagi bisa menjadi kepala dinas, bisa menjadi kepala bagian atau apalah namanya. Yang penting dia sudah membuktikan tawaran tinggi dari sebuah perusahaan dunia untuk bekerja di Amazon.com, dia tolak demi mewujudkan alasan pribadinya, mengabdi, mengayomi
menjadi pekerja pelayanan publik di negeri ini. Mungkin dia berpandangan beda dengan saya terkait 6 PNS, CPNS mundur itu. Karena mungkin pikirannya beda sama saya. Kalau saya mengatakan itu pekerjaan yang miris, PNS yang mundur itu adalah POA. Tapi dia mengatakan mungkin ada alasan-alasan lain PNS itu mundur. Bisa saja karena gaji kecil yang menurut Bung Gamar ini 10 juta sebulan itu belum bisa terkejar oleh 3 tahun pengabdian di PNS. Gitu ya? Tapi ketika telah jadi PNS Bung Gamar ini jalan ke 2 tahun. Ya, 2 tahun, 3 tahun, jalan ke 3 tahun. 2 tahun. Jalan ke 2 tahun. Dengan ritme kerja yang kayak gini nih, enjoy atau happy gitu? Enggak happy gitu. Kalau happy ya harus di-happy-happyin, Bang. Ah, ini kayaknya udah pasrah juga ini. Bukan, cuman begini, Bang. Pasti ada sisi yang bisa kita enjoy. Apa yang menjadi tool menjadi CPNS itu adalah hebat bagi Bung Gamar? Agak sulit ya kalau bilang menjadi CPNS itu adalah hebat ya. Tapi saya pikir banyak CPNS yang hebat, Bang. Tadi Bagi Bung Gamar aja, bisa nggak mengatakan bahwa I am CPNS, I am PNS, I am ASN. Saya akan bekerja sesuai dengan tusi yang saya diberikan oleh pimpinan saya. Dan saya akan mengabdikan sepenuh jiwa raga saya. Atau cukup mengabdi dari jam 8 sampai jam 4 saja. Saya pikir in a way itu klise, Bang. Orang bilang, saya CPNS, saya akan mengabdi. Cuma ya faktanya memang begitu ya. Kadang kita memang harus, dalam ujian sih kita dituntut untuk seperti itu, Bang. Jadi ujian CPNS setelah 1 tahun, dalam prosesnya itu ada pendidikan dan pelatihan dasar. Di sana kita pasti dituntut buat bicara seperti itu. Saya PNS, saya bangga dan lain-lain. Tapi di dalam hati masing-masing PNS ya, Bang ya, saya pikir pasti berbeda-beda. Ada yang kecewa, ada yang bangga, ada yang dia merasa cita-citanya sudah tercapai dan sudahlah. Itu yang sangat saya sayangkan sih. Banyak CPNS itu, selain CPNS yang hebat-hebat punya ide-ide brilian dan inovatif, banyak juga CPNS itu menganggap menjadi PNS itu adalah akhir dari adalah pencapaian besar yang menjadi akhir dari proses pengejaran cita-citanya. Terus dia mau menjadi apa lagi selain CPNS? Betul, Bang, tapi jadi CPNS itu justru seharusnya adalah awal, bukan akhir. Ibaratnya orang nih berjuang, dia belajar, ujian, segala macam dia tempuh ya, terus dia jadi CPNS, sudah. Harusnya begitu dia jadi CPNS, itu adalah awal karir dia, bukan awal dia, wah ini cita-cita saya sudah sampai. Bukan, Bang, harusnya itu justru awal dari cita-citanya. Apa yang bisa dia buat, apa yang bisa dia lakukan untuk ya instansi tempat dia bekerja gitu, untuk mungkin orang dengar klise ya, tapi ya untuk negara, karena CPNS kan bekerja untuk negara. Hari dulu sampai hari ini, sampai ke depan, saya masih menganggap ASN itu adalah warga kelas 1 di Republik ini. Oh, bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Karena dia bekerja melayani atau bekerja mengabdi, dibayar oleh negara, dibayar oleh uang rakyat. Dan dia bekerja dengan paradigma ASN sekarang ini jelas punya keinginan untuk memberikan lebih pelayanan itu kepada masyarakat. Betul. Ya kan? Betul. Nah, tapi kalau masih ada yang mundur itu memang rekrutmennya harus diganti itu caranya itu. Harus terdeteksi ketika si PNS, si calon itu mendaftar CPNS, dia ini 100% suka mau jadi CPNS atau tidak. Harus ada alat pendeteksinya, harus ada analisa pendeteksinya. Kalau kayak gini kan berapa satu CPNS itu ikut ujian tanpa bayar. Sementara orang mau dalam tanda kutip membayar atau suap untuk menjadi CPNS. Dalam hal itu memang betul, Bang, karena negara mengeluarkan biaya untuk rekrutmen, Ya. akhirnya memperoleh ibaratnya putra-putri terbaik lah ya, untuk dijadikan sebagai pegawai negeri atau aparatur sipil negara. Itu kan ada cost-nya, Bang, yang akhirnya harus diganti oleh orang itu karena dia tidak bersedia menjadi PNS setelah dia lolos. Cuma ada satu hal yang menarik, Bang. Balik lagi ya, tadi kalau misalkan alasannya itu adalah
penempatan dan gaji kecil. Dan gaji kecil ya, gaji kecil. Kemudian tadi pernyataan Bang Toat bahwa PNS sekarang tuh harusnya punya jiwa melayani, gitu ya. Dia bisa membuat inovasi. Ada yang menarik, saya sempat nonton di podcastnya Pak Gita Wirjawan, Endgame judulnya. Itu ada profesor dari Singapura, Bang. Dia profesor kebijakan publik. Nah, menurut saya lupa nama profesor ini siapa ya. Dia bilang, menurut profesor ini, negara itu justru, ini kalau tadi kita bicara gaji kecil atau tidak kecil gitu ya. Menurut beliau itu gaji pegawai negara itu harusnya bersaing dengan gaji perusahaan swasta, terutama startup di bidang teknologi. Karena kita ini hidup kita diwarnai teknologi, Pak, dipengaruhi teknologi. Ya, jadi apapun teknologi baru tercipta, pasti setelah itu baru mengekor kebijakan negara. Nah, jadi kemudian teknologi ini akan berinovasi lagi, akhirnya kebijakan negara tertinggal. Jadi negara dan aturan itu selalu tertinggal dari perkembangan teknologi. Jadi menurut beliau, anggaplah kita bilang sekarang PNS ini sudah sejahtera, tapi kalau dalam perspektif itu berarti belum, Bang. Karena supaya dia bisa mengejar perkembangan teknologi yang sama, agar pemerintah ini bisa terus keep up, bahkan bisa lebih maju lagi teknologinya dibandingkan perkembangan teknologi secara umum di luar, negara ini harus mampu membayar pegawai dengan keahlian senilai yang sama, Bang. Taruh misalkan seorang programmer ya, dia dibayar misalkan 50 juta. Negara harusnya mampu membayar 50 juta programmer supaya dia juga bisa menciptakan sistem untuk negara ini, entah sistem apa ya. Mungkin kan ada berbagai macam sesuai ya. dengan tusi dari instansinya. Betul, supaya dia bisa keep up agar negara ini nggak ketinggalan terus, Bang, dengan perkembangan teknologi. Saya garis bawahi tadi yang kata Bung Gamar tadi, bahwa jadi CPNS itu adalah awal. Itu saya tertarik itu. Awal untuk mewujudkan sebuah cita-cita lebih besar lagi. Betul. Artinya apa? Bung Gamar ini punya keinginan untuk berkreasi dan berkreativitas, dan itu bisa mendapatkan income di luar gaji sebagai PNS. Karena saya melihat PNS ini kan tidak terlalu kaku. Bung Gamar masih bisa berakselerasi aktivitas di luar kerja-kerja harian sebagai PNS, kerja utama sebagai PNS. Dan itu bisa mendatangkan, apalagi di dunia yang tinggi kemajuan teknologi ini, saya kira Bung Gamar masih bisa mendatangkan hasil yang mungkin lebih besar dari gaji utamanya sebagai PNS. Tapi mungkin itu learning by the work kan, ya kan? Belajar sambil bekerja. Yang saya kata kunci saya tadi itu, jadi PNS adalah awal sebuah cita-cita besar. Betul. Ya kan? Betul, Bang. Jadi PNS adalah awal cita-cita besar. Terakhir Bung Gamar, supaya tidak terlalu berbeda-beda, kita tip atau testimoni Bung Gamar terhadap CPNS yang angkatan pasca pandemi ini. Silakan. Saya pikir untuk teman-teman CPNS yang baru akan memulai, ya seperti tadi yang diulangi Bang Toat, saya pikir ya itu harus kita tanamkan, Bang, bahwa menjadi CPNS itu bukan cita-cita. Kalau teman-teman sudah lulus, itu bukan tercapainya cita-cita. Ya. Itu justru awal gitu. Karena ingat lagi dari awal, begitu kita menjadi CPNS, kita harus sudah punya mindset, kita harus sudah punya visi. Ketika kita menjadi pegawai negeri, apa yang bisa kita buat, Bang? Karena kan sebelum kita jadi pegawai negeri, kita adalah objek negara. Begitu kita jadi pegawai negeri, kita adalah subjeknya. Kita bisa lakukan something, kita bisa buat sesuatu, walaupun organisasi ini terlalu besar dan lambat dan terlalu kaku. Kalau banyak orang yang bisa berpikir inovatif, berpikir cepat, dinamis, saya pikir dengan banyaknya teman-teman pegawai-pegawai baru yang pikirannya lebih terbuka, dinamis dan cepat, kita bisa membuat sesuatu, negara ini, instansi atau organisasi besar ini bisa bergerak lebih cepat. Sadap. Terima kasih Bung Gamar. Terima kasih kembali, Bang. Ngopi Toat
ngobrol pintar bareng Toat malam ini kita akhiri untuk berjanji pada sesi-sesi berikutnya dengan topik yang lebih hebat lagi. Dan Bung Komar, selamat bekerja mewujudkan cita-cita yang lebih besar, karena jadi CPNS itu adalah sebuah awal dari cita-cita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.